Oke, sudah siap Tolibah semuanya? Oke, bisa di-sleep dulu laptopnya. Karena sebentar lagi kita akan mulai pembelajaran fisika pada hari ini yang dingin ya. Dingin atau masih gerah? Dingin ya. Udah pada sarapan? Udah pada makan siang? Berarti udah 2 kali ya makannya ya. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Silakan salah satu dari kalian memimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selesai ya? Ya. Boya? Oke, Tolibah, are you remember? Apakah kalian ingat pembelajaran sebelumnya kita udah belajar apa aja? Ya, fluida statis ya. Kemarin sudah pada presentasi semua ya? Oke, nah hari ini kita masih akan melanjutkan tentang gaya Archimedes, tapi kita mencoba hal yang lain seperti itu. Nah, apa aja yang akan kita lakukan? Oke, sebelumnya di sini udah berkumpul dengan kelompoknya? Sudah ya. Yang nggak hadir siapa? Amel, Halisa, Anya. Amel, Halisa, Anya kemana? Izin ya. Oh, Anya sakit. Oke, kita doakan Anya semoga diberi kesehatan dan bisa kembali belajar bersama dengan kita. Amin. Oke, ya. Selanjutnya, Ustazah nanti akan mengambil beberapa penilaian ya. Ada 3 hal penilaian. Yang pertama adalah penilaian sikap, yang kedua penilaian pengetahuan, dan yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Nah, di pembelajaran sebelumnya ketika kalian presentasi, itu Ustazah menemukan beberapa miskonsepsi. Oke, ada yang tahu miskonsepsi itu apa? Ya, kesalahan konsep ya, miskonsepsi, kesalahan konsep. Nah, yang pertama, ternyata ada beberapa dari kalian yang membaca alat ukurnya itu kurang tepat gitu. Ada yang sambil miring-miring gini, ada yang gini-gini gitu. Nah, padahal seharusnya ketika membaca alat ukur itu dengan posisi mata dengan alat ukur yang sejajar atau tegak lurus seperti itu. Nah, contohnya ini ada mas-mas ya. Ada mas-mas di sini dia sedang mengukur menggunakan micrometer scope, itu antara mata dengan skala ukurnya itu tegak lurus atau sejajar. Seperti itu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kemarin Ustazah menemukan bahwa ada yang menyatakan bahwa volume itu sebanding dengan massa. Volume yang semakin besar itu belum tentu massanya juga semakin besar. Gitu. Tergantung jenisnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Nggak ada. Oke. Nah, selanjutnya Ustazah akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Ada 3 tujuan ya. Yang pertama, nanti kalian Ustazah minta untuk menganalisis nilai gaya apung dari data hasil pengukuran menggunakan 2 persamaan yang berbeda ya. Gaya apung ada 2 persamaan. Yang mana nih gitu. Nanti kita cek. Yang kedua, kalian mampu membuat grafik hubungan antara volume dan gaya apung. Kira-kira sebanding atau berbanding terbalik. Kemudian yang ketiga, hubungan kedalaman dengan gaya apung dalam bentuk grafik. Seperti apa nanti hubungannya? Apakah sebanding atau berbanding terbalik? Nah, kemudian kata kuncinya ada gaya apung, massa jenis, berada di udara, dan berada di air. Oke, kita lanjutkan ya. Di sini Ustazah akan menyampaikan dulu teorinya terkait persamaan gaya apung. Ada 2 ya. Yang pertama adalah FA sama dengan WU dikurangi WA. Nilai gaya apung selain WU dikurangi WA itu sama dengan rho air dikali gravitasi dikalikan dengan volume benda yang tertimbun dalam air. Kayak gitu. Nah, nanti kalian Ustazah minta untuk membuktikan 2 persamaan ini apakah nilainya sama gitu. Kemudian kemarin juga ada konsep terapung, melayang, dan tenggelam. Nah, di sini Ustazah akan semakin mendalam mengajak kalian memahami sebenarnya apa sih konsep terapung, melayang, tenggelam, perbedaannya apa sih, persamaannya apa sih, seperti itu. Dari terapung, melayang, tenggelam. Nah, kata kuncinya yang pertama untuk benda terapung, melayang, dan tenggelam itu adalah berat benda dengan gaya apungnya atau FA-nya gitu. Untuk yang terapung sama yang melayang di sini gaya beratnya gimana?
Nah, ternyata benda yang terapung sama benda yang melayang itu gaya beratnya sama dengan gaya apung. Nah, tapi untuk yang tenggelam itu paling berbeda sendiri. Di sini gaya beratnya lebih besar dari gaya apung. Itu ya, dipegang ya konsepnya ya. Nah, nanti kalian akan praktikum membuktikan konsep tadi. Nah, ini untuk our activity-nya. Yang pertama adalah pengambilan data atau praktikum. Silahkan kalian nanti mengambil peralatan dan ustazah juga akan bagikan LKPD kalian. Kemudian sembari yang lain praktikum, silahkan di situ ada 2 laptop ya. Nah, kalian melakukan analisis data. Nah, ada yang buat tabel sama grafik gitu. Jadi ini nanti agak banyak yang harus kalian lakukan. Jadi silakan bagi-bagi tugas. Siapa yang praktikum, siapa yang analisis datanya, yang bikin tabelnya gitu kan. Terus juga membuat PPT. Nah, PPT-nya sederhana aja. Mungkin nanti terdiri dari 4 sampai 7 PPT ya. Yang terdiri dari ini tabel dan grafik sama pembahasan. Nah, nanti salah satu perwakilan presentasi, kemudian tanya jawab. Seperti biasa ya, insya Allah udah paham ya. Oke, nanti kemudian kesimpulan. Nah, apakah yang warna biru ini sama dengan biru ini? Gaya apung dengan rumus WU minus WA, apakah sama gaya apung dengan rumus ini? Nah, kalian ustazah minta membuktikan. Nah, kemudian dari data tabel dibuat grafik volume dan gaya apung, gitu kan? Ini kan nanti ada volumenya ya. Mana tadi volume? Ini ya, volume yang dipindahkan terhadap gaya apungnya, dibuat grafiknya. Nah, terus dibuat analisis rumus gaya apungnya. Sesuai atau enggak tadi? Di sini nilainya sesuai atau enggak? Kalau misalnya sesuai, kalian jelaskan. Kalau tidak sesuai, namanya juga percobaan ya. Kalau misalnya tidak sesuai, enggak masalah gitu. Nah, nanti untuk pengerjaannya 30 menit. Kemudian ini halamannya, halaman PPT-nya. Kemudian nanti cukup 1 kelompok saja yang presentasi. Jadi nanti silakan kalian variasikan kedalaman. Misalnya kedalaman yang pertama itu adalah 1 cm dari permukaan air gitu. Nah, itu kalian hitung berapa nilai gaya apungnya gitu. Misalnya nanti di sini ini ada airnya ya misalnya. Nah, terus kalian ukur dulu sekitar 1 meter gini kan, 1 meter. Nah, habis itu kalian kasih neraca pegasnya, kemudian diukur. Nah, terus variasi lagi misalnya 2 cm, terus diukur lagi neraca pegasnya berapa, kayak gitu. Ini variasi kedalamannya, cukup 3 aja ya, nggak usah banyak-banyak, 3 kedalaman. Terus kemudian berat di udara berapa, kemudian berat di airnya berapa, nah dapat nilai gaya apungnya, selisihnya. Nah, dibuat grafik hubungan gaya apung dan kedalaman. Kemudian dianalisis grafiknya, bagaimana hubungannya gitu. Jika dihubungkan dengan konsep terapung, melayang, tenggelam, nah dari praktikum ini, itu masuk kategori apa? Terapungkah, melayangkah, atau tenggelam? Sampai sini bisa dipahami? Bisa, oke, kalau gitu silahkan kalian bekerja mulai dari sekarang. Oke, untuk LKPD-nya ustazah bagikan ya. Ini kelompoknya, ini kelompoknya Azal, kelompoknya Adlin. Ustazah bagikan mau 2. Kelompoknya Aisyah. Nih. Yang mana Zah? Yang ini. Nah, kalau ininya yang satunya lagi Excel. Oke, gimana? Ada pertanyaan? Yang 0,8. 0,8 berarti enggak udah ini. Terus Bisa ya, paham ya? Oke, Masya Allah. Semuanya ternyata udah selesai ya.
Siapa yang mau presentasi? Mau humpimpah atau gimana? Mau. Yuk, humpimpah yuk, karena semuanya berkompetisi. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami kelompok Dua. kelompok 2 akan mempresentasikan hasil yang telah kita dapatkan tadi hari ini, yaitu tentang gaya Archimedes yang dibawakan oleh Salwa sedang izin tadi, terus Konita, saya sendiri, dan Salsa. Oke. Tapi masih loading. Bisa dilihat dari TV ya, kalau ini hasil apa yang kita dapatkan. Jadi walaupun nggak HD tapi semoga bisa dimengerti. Dari hasil yang kita dapatkan sebenarnya FA itu di sini kita ada kurang ketelitian ya. Iya, Di bagian FA kan harusnya sama dengan gaya apung, tapi kayak kita salah hitung di bagian volumenya ya. Jadinya nggak sama gitu. Padahal seharusnya gaya apung dan FA-nya itu sama gitu. Dan kalau misalkan kita lihat dari grafik gaya apung versus volume, jadi ketika gaya apung naik, volumenya pun juga ikut naik gitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sasa. Nah, ini analisis dari kita, yaitu ada 1, volume naik, maka gaya apung juga ikut naik. 2, kedalaman tidak berpengaruh dengan gaya apung. 3, karena dari data yang ada semakin dalam, benda gaya apungnya tetap. Terus yang terakhir, FA sama dengan gaya apung. Sekian dari kami, presentasi kami tentang gaya Archimedes dan percobaan kami hari ini. Apakah ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan di sini kita memakai 2 rumus kan. Nah, apakah dari perbedaan juga terdapat perbedaan jawaban? Ya, Barakallah, silakan dikasih plus di LKPD-nya ya. Ustazah akan memberikan feedback terkait apa yang tadi udah kalian lakukan praktikumnya, dan juga tadi juga presentasi dari kelompok 2. Nah, di sini ada yang hasilnya sama antara persamaan gaya Archimedes yang pakai persamaan 1 sama persamaan yang kedua. Ada hasilnya sama? Sama semua. Ya, kelompoknya Jihad sama ya. Kelompoknya Kanita sama juga. Oke, nah berarti memang terbukti ya, seharusnya nilai gaya apung dengan persamaan yang FA sama dengan WU dikurangi WA, dan nilainya yang satunya gaya apung sama dengan rho GV, itu harusnya nilainya sama, kayak gitu ya. Tapi tadi saya sangat menghargai kelompok 2 jujur ya dalam mengerjakan data, mengolah datanya, meskipun ada kesalahan tapi tetap ditampilkan dan bisa membetulkan gitu kan, seharusnya seperti ini. Kita kasih plus buat kelompok 2. Wih, Masya Allah. Nah, ada ya di sini yang mau menyimpulkan pembelajaran siang hari ini, apa yang kita dapatkan? Ada yang mau menyimpulkan? Kesimpulannya, kalau Boleh pakai misalnya bahasa sendiri ya. kalau misalnya benda terapung sama melayang, apungnya besar dengan yang Betul. Kalau misalnya benda yang tenggelam, maka gaya apungnya nilainya lebih kecil daripada berat benda yang tercelup. Betul. FA sama dengan rho GV, yang satunya FA sama dengan WU dikurangi WA. Dan hasil perhitungan baik yang atas maupun yang bawah harusnya sama. Oke, next. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, silahkan kasih reaction ke atas kalau kalian paham, samping ragu-ragu ke bawah kalau belum paham. Oke, Masya Allah. Salsa? Oke, ke atas semua ya. Ya. Terima kasih Tolibah semuanya. Tadi yang sudah presentasi baru 1 kelompok ya. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya silahkan 2 kelompok yang lain untuk mempresentasikan juga. Sekiranya itu ya untuk pembelajaran hari ini. Oke, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya, semoga berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.